from zero to hero. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa orang mengatakan Musa adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Memang Musa ini waktu masih kecil dia adalah seorang yang dibuang. Ya kan, waktu dia masih bayi seorang yang dibuang, tetapi dia diangkat atau diadopsi oleh seorang putri Firaun pada waktu itu. Dan akhirnya Musa dididik di tengah-tengah bangsa Mesir pada waktu itu dari seorang yang bukan siapa-siapa dengan mungkin pendidikan yang luar biasa. Pasti Musa mendapatkan pendidikan yang luar biasa. Dan akhirnya orang mengatakan ya wajar aja, walaupun dia adalah orang yang dibuang, ya wajar aja dia menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Itu Musa, karena dengan apa yang dia alami. Ada juga mungkin yang berkata Daud juga. Daud adalah seorang yang bukan siapa-siapa, menjadi seorang pahlawan. Dari seorang pengembala, tetapi Tuhan bawa Daud dari nol sampai dia menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Dia menjadi orang yang dipanggil Tuhan. Karena yang Daud kan orang baik katanya. Iya kan? Daud walaupun dia tidak dipandang di tengah-tengah keluarganya, karena ayahnya pun tidak memprediksikan bahwa Daud akan menjadi orang yang luar biasa, menjadi seorang pahlawan. Karena yang menurut keluarga mereka ada kakak-kakaknya yang lebih hebat. Tapi kenyataannya tidak membuktikan seperti itu. Daud menjadi seorang pahlawan yang luar biasa, bahkan menjadi raja bangsa Israel. Nah, Daud kan orang yang baik katanya. Bagaimana kalau misalnya kalau kita mempunyai latar belakang yang tidak baik? Bagaimana kalau kehidupan kita yang tidak baik waktu kita masih kecil? Apakah kita bisa menjadi seorang pahlawan? Apakah kita bisa dipakai Tuhan menjadi seorang yang luar biasa? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Mungkin saat ini kita yang hadir pada saat ini juga untuk jadi pahlawan kayaknya gimana gitu. Kayaknya susah banget, tetapi kan kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah seseorang dari nol bisa menjadi seorang pahlawan. Amin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan itu satu hal yang kita percaya. Nah, pada saat ini kita akan belajar dari seseorang yang bernama Yefta. Seseorang yang bernama Yefta. Yefta kalau dalam bahasa Ibrani itu diartikan sebagai Allah yang membukakan. Ini latar belakang Yefta ini sangat mengerikan sebenarnya, karena Yefta ini adalah seorang perampok. Seorang perampok, dia dicatat sebagai seorang perampok, tetapi dicatat di dalam firman Tuhan dia menjadi seorang yang gagah, seorang pahlawan yang gagah perkasa dari seorang perampok. Lanjut. Nah, ini masa-masa lalu Yefta ya. Yefta adalah anak dari seorang sundal, lahir dari hubungan perkawinan yang tidak sah. Karena ibunya, ada yang menafsirkan bahwa ibunya itu adalah seorang pelacur, kafir lagi. Jadi bisa bayangin bagaimana kehidupan Yefta, lahir dari perkawinan yang tidak sah. Ibunya adalah seorang pelacur kafir lagi. Itu firman Tuhan katakan seperti itu. Lanjut. Dan dikatakan juga Yefta dalam keluarganya dianggap sebagai anak haram, karena kan dia hasil hubungan dari perkawinan yang tidak sah. Jadi keluarganya menganggap dia adalah anak haram dan diusir oleh saudara-saudaranya tanpa memberikan hak apapun. Bahkan dikatakan bahwa Yefta dihapus dari silsilah keluarganya. Mungkin Bapak Ibu bisa baca di dalam kitab Hakim-Hakim 11 ayat yang kedua. Saya nggak tuliskan di situ. Hakim-Hakim 11 ayat yang kedua. Di sini dikatakan bahwa juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Jadi dia tidak diakui. Bahkan mereka berusaha saudara-saudaranya untuk menghapus Yefta dari silsilah keluarga, karena dia anak haram. Ibunya seorang pelacur kafir lagi. Jadi tidak diperhitungkan sama sekali. Selanjutnya dikatakan juga bahwa
Nah, Yefta menjadi seorang perampok bersama petualang-petualang yang diam di tanah Tob. Itu di dalam Hakim-Hakim 11 ayat yang ketiga dikatakan bahwa setelah dia diusir oleh saudara-saudaranya, dikatakan bahwa maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama dengan dia. Jadi firman Tuhan jelas bahwa latar belakang Yefta ini sangat tidak baik. Karena dia menjadi seorang ketika dia diusir oleh saudara-saudaranya, dia pun bergabung dengan sekumpulan perampok. Dan dia bergabung bersama orang-orang tersebut untuk merampok dari satu tempat ke tempat yang lain. Lanjut, jadi dikatakan bahwa Yefta ini dia mempunyai latar belakang dan masa lalu yang suram dan tidak baik. Itu firman Tuhan katakan jelas. Ini masa lalu dari Yefta. Nah, yang jadi pertanyaannya, apa sih yang mengubah? Apa yang mengubah Yefta ini dari zero menjadi hero? Dari nol menjadi seorang pahlawan. Apa sih rahasia yang mengubah dari seorang perampok yang tidak diperhitungkan orang, dari seorang yang bukan siapa-siapa mungkin yang kerjaannya mengganggu orang lain, tetapi dia diubah oleh Tuhan untuk menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang pahlawan yang luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama yang saya pelajari, kita buka dalam kitab Hakim-Hakim 11 ayat 5 sampai 6 dikatakan bahwa Yefta bukanlah seorang pendam. Jadi poin pertama yang ingin saya bagikan, kenapa Yefta diubahkan dari zero menjadi hero. Yang pertama, Yefta adalah seorang yang bukan pendendam. Firman Tuhan katakan bahwa ayat yang kelima sampai ke-6, dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Nah, kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka tahu kan bahwa Yefta dibuang oleh saudara-saudaranya, orang yang tidak diperhitungkan di tengah-tengah keluarganya sendiri, apalagi di tengah-tengah orang Gilead pada waktu itu, orang-orang Israel pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi? Kok mau sih mereka memanggil itu tua-tua Gilead? Berarti itu petinggi-petinggi orang Gilead pada waktu itu. Dan pasti mereka tahu masa sebelumnya Gilead pada waktu itu. Tetapi mereka mau datang, istilahnya langsung. Mereka meminta Yefta untuk menjadi panglima. Dengan latar belakang Yefta, kalau dia seorang pendendam, wah bisa aja, mungkin kan, ini kesempatan gue. Dulu kalian hina-hina saya, dulu kalian buang saya, kalian tidak menganggap saya orang yang penting, kalian meremehkan saya. Kok kenapa sekarang bahkan tua-tua petinggi-petinggi mereka mau datang kepada dia untuk mengangkat dia menjadi panglima? Yefta sudah punya pasukan pada waktu itu, dan perampok-perampok yang ganas kan namanya perampok. Ya bisa aja dong. Kalau misalnya dia menaruh dendam, kalau dia seorang pendendam, bisa aja dia mengatakan bahwa, wah ini kesempatan saya. Kalian datang istilahnya saya basmi nih kalian. Bisa aja kita melakukan seperti itu kalau dia menyimpan dendam dalam hatinya. Karena bagi dia ini kesempatan. Selanjutnya dikatakan bahwa Yefta ini dia tidak suka menyimpan kepahitan ternyata. Walaupun dengan latar belakang yang dia alami yang begitu susah, begitu sulit, kalau sampai dia menyimpan akar pahit, waduh, itu bisa dibantai semua itu tua-tua Gilead. Itu petinggi-petinggi itu bisa dibantai sama dia. Kalau dia masih menyimpan akar kepahitan, kalau dia masih menyimpan dendam di dalam hatinya ketika mereka memperlakukan dia dulu, bahkan mereka mengusir Yefta pada waktu itu.
Yang namanya juga manusia biasa. Wajar aja kalau dia memiliki dendam. Wajar aja mungkin kalau dia memiliki kepahitan. Tetapi firman Tuhan katakan dia nggak seperti itu. Yefta bukanlah seorang pendendam, bahkan dia tidak suka menyimpan kepahitan. Selanjutnya, nah ini mungkin ya kita tahu banyak ya tentang masa lalunya. Saya juga kaget waktu baca tentang Adolf ini. Dia seorang pemimpin yang ngeri sebenarnya. Kita tahu bersama bahwa kenapa dia menjadi pemimpin yang ngeri, mengerikan banget ya. Karena dia ternyata mempunyai latar belakang yang tidak baik juga. Dia mempunyai seorang bapak orang Yahudi, tetapi bapaknya suka menyiksa ibunya. Dan dia sebagai anak pada waktu itu dia kepingin menolong, ingin membela ibunya pada waktu itu, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia nggak bisa untuk menolong ibunya. Jadi dia hanya bisa melihat bagaimana ayahnya memperlakukan ibunya pada waktu itu. Dan itu dia simpan di dalam hatinya. Dan ketika dia beranjak dewasa, dikatakan Adolf Hitler ini dia berpacaran juga dengan seorang wanita, seorang Yahudi juga pada waktu itu. Tetapi yang terjadi, dia ditinggalkan oleh pacarnya, dan pacarnya pergi meninggalkan dia dan menikah dengan orang lain. Timbul lagi sakit hati dalam dia. Sakit hati dia sama wanita orang Yahudi. Dan terus dikatakan juga selanjutnya, dia juga berhubungan dengan seorang wanita tunasusila, seorang Yahudi juga pada waktu itu. Dan akhirnya melalui ketika dia diceritanya dikatakan bahwa dia berhubungan dengan wanita ini dan akhirnya dia mendapatkan penyakit. Ketika dia berhubungan dengan wanita ini dikatakan bahwa dia menderita penyakit kelamin katanya dikatakan, dan itu yang dia alami dan akhirnya tambah kepahitan lagi di dalam hatinya. Dan akhirnya apa yang terjadi kita tahu bahwa setelah Adolf Hitler ini dia mendapatkan kekuasaan, setelah dia menjadi seorang pemimpin pada waktu itu, itulah kesempatan bagi dia untuk menghancurkan orang-orang Yahudi. Dan akhirnya sejarah mencatat 6 juta orang Yahudi dibantai sama dia. Aduh, ngeri banget ya. Orang yang menyimpan kepahitan, orang yang menyimpan dendam, dihajar semua orang-orang Yahudi pada waktu itu. Yefta juga bisa melakukan itu sebenarnya. Dia lebih parah lagi kan hidupnya kalau dibandingkan dengan Adolf sebenarnya. Karena dia diusir. Bahkan dikatakan bahwa mereka berusaha untuk menghapus nama Yefta dari silsilah keluarga. Mungkin Adolf dia nggak seperti itu. Tapi Yefta lebih parah lagi. Bayangin aja kalau dia menyimpan akar pahit pada waktu itu. Dia menyimpan dendam pada saudara-saudaranya dan orang-orang Gilead pada waktu itu. Bukankah kesempatan bagi dia ketika dia diangkat, ketika mereka memilih dia untuk menjadi seorang pemimpin, ketika dia memiliki kekuasaan, bukannya itu merupakan saat terbaik bagi dia untuk dia bisa balas dendam, untuk dia bisa membantai orang-orang Gilead. Karena mereka yang datang sendiri, bukan dia istilahnya menawar-nawarkan, saya udah hebat nih. Ini teman-teman saya banyak nih jago-jago semua. Pilih aja saya jadi panglima. Pakai aja saya jadi panglima. Tapi dia nggak seperti itu. Bahkan mereka yang datang sendiri. Mereka yang berusaha untuk mencari Yefta, memohon-mohon, jadilah pemimpin kami, jadilah panglima bagi kami katanya. Bukan Yefta yang menawarkan diri. Nah, hal yang kedua yang ingin saya sampaikan, apa yang mengubah dari Yefta dari zero menjadi hero? Dikatakan bahwa Yefta adalah orang yang bergantung dan mau berserah kepada Tuhan. Nah, ini luar biasa dia nih. Seorang perampok. Tapi firman Tuhan katakan bahwa Yefta ini dia adalah seorang yang bergantung dan mau berserah kepada Tuhan. Di dalam Hakim-Hakim 11 ayat yang 11 ini lanjutnya dikatakan, maka Yefta ikut dengan para tua-tua Israel, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima. Nah, tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Ini hebatnya Yefta.
Ketika dia diangkat menjadi pemimpin, ketika dia angkat menjadi panglima dan dia bersedia, ketika jabatannya mungkin dia mendapatkan promosi pada waktu itu, dia menjadi orang yang hebat, sebagai orang yang sukses, sebagai orang yang berhasil, apalagi dengan latar belakang seorang perampok, bisa aja Yefta menjadi orang yang sombong. Bisa aja walaupun dia orang yang mengenal Tuhan, bisa aja walaupun dia orang yang percaya kepada Tuhan, dalam keadaan seperti itu, bisa aja dia pergi menjauh daripada Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Bisa aja dia seperti itu, karena ada begitu banyak orang-orang yang ada di luar sana, orang-orang Kristen, ketika mereka dipromosikan, ketika mereka jabatan naik, ketika mereka menjadi orang-orang yang berhasil dalam usaha, ketika mereka menjadi orang-orang yang sukses, mereka mulai menjauh daripada Tuhan. Dan itu terjadi di dalam kehidupan dunia saat ini. Banyak orang-orang yang ketika mereka menjadi orang yang sukses dan orang berhasil, mereka menjauh dari Tuhan. Selanjutnya, tetapi ketika kita menjadi orang yang sukses dan berhasil, tetaplah kita bergantung dan berserah kepada Tuhan. Jangan kita menjauh dari Yefta. Dan Yefta ketika dia jabatannya naik, dia diangkat sebagai panglima, itu dia datang kepada Tuhan. Dia bergantung sama Tuhan, dia berserah kepada Tuhan. Apa yang harus dia lakukan nanti? Itu terjadi dalam kehidupan Yefta. Kenapa dia dari seorang zero menjadi hero? Karena walaupun dia adalah seorang perampok, tetapi dia ternyata adalah orang yang mau bergantung dan mau berserah kepada Tuhan. Bahkan di puncak kesuksesnya pun dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia tetap mencari Tuhan. Apa yang dia harus lakukan? Dia bertanya di hadapan Tuhan, apa yang harus dia lakukan? Itu terjadi dalam kehidupan Yefta. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya juga ketika Tuhan mulai mempromosikan kita, ketika Tuhan memberkati kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, ketika kita juga dipromosikan di dalam pekerjaan kita, mungkin ketika kita menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil, biarlah kita tetap bergantung sama Tuhan dan kita tetap berkomitmen untuk terus berserah kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita dalam Tuhan, karena memang itulah yang Tuhan inginkan. Amin. Dan yang terakhir yang ingin saya bagikan, apa yang mengubah Yefta dari zero menjadi hero. Nah, ini yang lebih hebatnya lagi. Yefta, yang ketiga, Yefta adalah orang yang menepati nasarnya. Yang ketiga, Yefta adalah orang yang menepati nasarnya. Nah, di sini dikatakan dalam Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-30 sampai 31. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan. Katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban. Nah, kita tahu kisahnya dalam ayat selanjutnya. Apa yang terjadi setelah Yefta menang melawan Bani Amon, dan ketika dia datang, apa yang terjadi? Tiba-tiba anaknya datang menyambut dia sambil menari-nari. Mereka begitu senang. Sebagai anak juga dia sangat senang karena ayahnya menang berperang, dan dia datang menyambut ayahnya. Dan ketika Yefta melihat peristiwa tersebut, betapa hancurnya hatinya, betapa sakit, istilahnya kayak gimana, kan dia sudah bernasar sama Tuhan, dia akan mempersembahkan, dan itu adalah anak satu-satunya, seorang wanita, perempuan, anak tunggal dari Yefta. Tetapi dia berjanji, dia bernasar bahwa dia akan mempersembahkannya kepada Tuhan. Dan akhirnya Yefta berbicara sama anaknya. Tapi yang luar biasanya lagi, itu anaknya mau hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi dia tidak boleh menikah. Dan akhirnya singkat ceritanya anaknya meminta sama bapaknya, ya udahlah, kalau memang bapak sudah bernasar, bapak harus menepati.
Bapak harus melakukan hal tersebut. Istilahnya walaupun anaknya satu-satunya yang boleh kawin, tetapi izinkan saya untuk pergi selama 2 bulan. Dia menyendiri bersama dengan teman-temannya. Dan bapaknya izinkan, walaupun mungkin dengan hati yang gimana ya, ya udah kamu pergi aja. Dan firman Tuhan katakan di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 39 sampai 40. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki dan telah menjadi adat di Israel, bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan yang orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Itulah kisah yang dialami. Nasar, kalau mungkin kita nggak tahu nasar itu sebenarnya lebih dari janji. Jadi janji di atasnya itu namanya nasar. Jadi bukan hanya sekedar berjanji, tapi ini lebih. Nasar itu lebih tinggi lagi dari janji. Makanya firman Tuhan katakan di dalam Pengkhotbah 5 ayat 4 sampai 5, kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Dan dikatakan juga, lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Firman Tuhan katakan seperti itu. Jadi mendingan kita nggak usah bernasar deh sama Tuhan ketimbang kita bernasar tapi kita tidak menepatinya. Itu firman Tuhan catat jelas seperti itu. Jadi bagi kita mungkin yang sering-sering ya jangan bernasar, berjanji aja lah mungkin. Apalagi berjanji sama Tuhan. Oh kalau saya sudah sukses, kalau saya sudah berhasil, saya begini, saya akan mengorban macam-macam. Banyak orang seperti itu. Jadi firman Tuhan katakan ketimbang kita berjanji namun kita tidak menepatinya, mendingan gak usah mengeluarkan kata-kata yang tidak bisa kita tepati. Apalagi kalau sampai kita bernasar sama Tuhan, itu lebih mengerikan. Jadi mendingan firman Tuhan bilang gak usah. Janganlah ketimbang kita menepati, ketimbang kita berjanji sana sini, tetapi kita tidak bisa menepati janji tersebut. Tetapi Yefta dia melakukan hal tersebut. Dia menepati janjinya kepada Tuhan, walaupun anak satu-satunya harus dipersembahkan kepada Tuhan dan tidak menikah selama masa hidupnya. Tetapi itu Yefta lakukan. Biarlah kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita belajar dari kehidupan Yefta, dari zero menjadi hero. Saya percaya juga kita semua yang hadir pada saat malam hari ini, mungkin ya kita juga bingung atau Tuhan juga aja. Hasilnya kita dipakai Tuhan menjadi seorang pahlawan, seorang yang mungkin luar biasa. Mungkin sampai sekarang mungkin tidak terpikirkan. Apalagi mungkin kita yang latar belakangnya tidak baik. Apa ya mungkin orang memandang kita seperti aduh gak bakal bisa, hidup lo hancur-hancuran, nggak diperhitungkan sama sekali lah. Lalu hidupnya pokoknya hancur dah. Nggak mungkin lah Tuhan pakai lo. Nggak mungkin lah istilahnya. Orang-orang lihat lu aja istilahnya udah merasa gak diberkati, gimana Tuhan mau pakai kamu? Nah, ini yang harus kita sadari bahwa Tuhan tidak melihat setiap latar belakang kita. Ketika dia mau memakai seseorang, dia nggak harus melihat latar kita adalah orang yang baik. Dia tidak melihat latar kita adalah orang yang terkenal, mungkin yang baik sama semua orang suka memberi atau gimana. Pokoknya yang super baik deh. Ternyata nggak seperti itu. Tapi walaupun saat ini hidup kita hancur di hadapan Tuhan, mungkin orang-orang mengatakan kita, orang-orang menghakimi kita adalah orang yang tidak benar. Kita adalah orang yang suka berbuat dosa. Mungkin sering mengganggu orang lain, atau tidak dipandang di tengah-tengah keluarga, bahkan mungkin keluarga meremehkan kita. Tetapi itu tidak menjadi masalah bagi Tuhan ternyata. Karena Tuhan bisa memakai siapapun. Apapun yang kita alami saat ini, seberapa hancurnya hidup kita saat ini, Tuhan bisa pakai kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tergantung apakah kita mau atau tidak. Itu yang jadi pertanyaan. Karena Tuhan tidak melihat latar belakang kita. Itu tidak diperhitungkan sama Tuhan. Tergantung kita mau atau tidak. Kita
mau bergantung dan berserah sama Tuhan, Tuhan bisa pakai kita. Titik. Itu yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan buat malam hari ini, buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami mungkin adalah orang yang berdosa Tuhan. Seringkali kami menyakiti hati Tuhan. Seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi Tuhan, biarlah itu bukan menjadi suatu penghalang bagi kami untuk kami mau terus mendekat kepada Tuhan, untuk kami mau terus datang kepada Tuhan, untuk kami mau melayani Tuhan, untuk kami mau dipakai oleh Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, ampuni akan segala dosa-dosa kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang sanggup mengubahkan seluruh hidup kami ya Tuhan. Dan kami mau Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat yang indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.